Di video ini, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Indayana Putri Menafe SPDKOM selaku guru kejuruan yang mengasuh mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Nah, dari video yang saya buat ini, saya akan membahas materi tentang analisis kebutuhan dalam telekomunikasi. Nah, telekomunikasi sendiri adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh dari telekomunikasi sendiri adalah telepon genggam. Telepon genggam merupakan media komunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi secara bersamaan. Dampak positif dari telepon genggam yang pertama, hubungan antar manusia, yaitu meningkatkan konektivitas antar manusia dari jarak jauh. Dampak positif telepon genggam yang kedua, dapat menguntungkan dalam dunia bisnis dan kerja. Nah, dalam dunia bisnis dan kerja, menggunakan ponsel atau telepon genggam dapat sangat menguntungkan. Dampak positif yang ketiga yaitu dampak demografis. Nah, untuk warga lanjut usia tidak dapat merasa terisolasi karena hanya berada di rumah saja. Dan untuk anak-anak dan remaja bisa lebih menggunakan ponsel dalam dunia belajar dan yang lainnya. Dampak positif yang keempat yaitu jenis komunikasi. Nah, jenis komunikasi sendiri biasanya cara atau bagaimana seseorang dapat berkomunikasi. Yang pertama dengan melalui pesan, yang kedua panggilan video, yang ketiga panggilan suara. Nah, tergantung dari si penerima dan pengirimnya. Lalu, apa dampak negatifnya? Yang pertama, kepribadian anak. Nah, kepribadian anak berubah karena adanya telepon genggam, menjadi malas, menjadi susah tidur. Nah, yang kedua yaitu kesehatan. Anak zaman sekarang lebih menyukai ponsel dibanding membaca buku dan menggunakan ponsel melebihi batas waktu dan di mana kesehatannya menjadi terganggu. Dampak negatif yang ketiga yaitu tingkat kehidupan masyarakat. Nah, yaitu dapat memicu dan meningkatkan pembunuhan di dalam masyarakat. Yang keempat, kemalasan. Nah, kemalasan itu meningkat karena adanya telepon genggam. Menjadi jarang berinteraksi secara langsung dengan sesama. Selanjutnya saya ingin membahas tentang analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Yang pertama, di sini ada kabel jaringan wireline. Fungsi jaringan wireline adalah untuk berbagai sumber daya yang dimiliki dan berkomunikasi secara elektronik. Jaringan wireline bekerja dengan menggunakan kabel-kabel. Yang pertama, kabel koaksial. Fungsi kabel koaksial adalah untuk menggunakan perangkat-perangkat. Yang kedua, twisted pair. Kabel twisted pair sama dengan kabel UTP secara fisik. Nah, kepanjangan dari UTP sendiri adalah unshielded twisted pair. B. Kabel jaringan wireless. Kabel jaringan wireless adalah jaringan tanpa kabel atau disebut juga nirkabel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi tentang analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Yang pertama, jenis-jenis kabel. Yang pertama koaksial, yang kedua twisted pair, yang ketiga serat optik, yang keempat kabel UTP. Yang kedua, jenis-jenis perangkat. Yang pertama adalah NIC. NIC adalah perangkat yang memungkinkan komputer untuk bergabung bersama LAN atau Local Area Network. Yang kedua adalah router. Router adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network. Sekian pembahasan dari saya ucapkan limpah terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.